Teman-teman, selamat bergabung kembali di channel saya. Buat kalian yang baru bergabung, jangan lupa untuk selalu di subscribe terlebih dahulu, diklik tanda lonceng, di like, dikomentari, serta diberi masukan saya untuk memprediksi siapa ke depannya. Hari ini akan saya prediksi berita yang sedang viral, di mana tentang Dinar Kandi. Dinar Kandi ini sudah dibebaskan dari proses hukumnya. Kemudian yang akan saya lihat bagaimanakah kondisinya, kejiwaannya saat ini. Dimana Dinar Kandi ini kan sudah memakai bikini, terus demo sendirian di pinggir jalan. Dia menulis di sebuah papan, saya stres karena PPKM diperpanjang, seperti itu. Baiklah, ini saya kocok dulu untuk melihat bagaimana kondisi kejiwaannya Dinar Kandi saat ini. Apakah sudah membaik atau masih seperti kemarin-kemarin. Satu, ada cinta, sudah mulai membaik karena di sini ada support, ya, mungkin support dari keluarga atau dari teman-temannya. Kemudian di sini ada simbol kreativitas, dia berusaha memulihkan kondisinya. Kemudian di sini ada simbol tanggung jawab, ya. Jadi ada perbaikan di kejiwaannya dikarenakan juga ada dukungan dari sahabatnya, juga dari usaha dia sendiri untuk bisa self healing misalnya seperti itu, karena dia mempunyai sebuah tanggung jawab yang harus dipikulnya. Kalau menurut saya Dinar Kandi ini sebenarnya orangnya baik, sifatnya baik, ya. Kalau masalah pakaian dan lain sebagainya kita kesampingkan dulu, tapi menurut saya Dinar ini sebenarnya orangnya baik. Dia sangat setia kawan kepada temannya. Terus dia juga tidak memiliki dendam, andai kata dia ada masalah dengan temannya. Jadi dia memang ngomongnya seperti itu, tapi itu ya sudah, habis itu sudah, dia nggak sampai benci setengah mati atau memiliki dendam kepada sahabatnya yang sudah ada permasalahan dengannya. Tapi Dinar Kandi ini orangnya angin-anginan. Dia pendiriannya mudah goyah, mudah terpengaruhi. Keburukannya di situ. Jadi dia suka ikut-ikutan tanpa dipikir panjang. Mudah dipengaruhi juga. Dia juga kurang berpikir dalam hal kebijaksanaan atau dalam menentukan sesuatu. Keburukannya di situ. Jadi sebenarnya dia ini orangnya terbuka, open. Kalau ada masalah apa-apa, dia gampang menceritakan. Bahkan bisa dikatakan Dinar Kandi ini sulit untuk menyimpan rahasia, nggak bisa anak ini. Tapi ya begitu. Keburukannya, dia nggak punya pendirian, suka angin-anginan. Dan gampang bingung kalau terjadi sebuah masalah, gampang panik. Ini ya, kalau saya lihat dari raut wajahnya, ada sifat-sifat yang semacam itu. Tapi puji syukur ya, dia sudah berusaha untuk, dalam arti kata, stresnya sudah bisa tertanggulangi dengan baik, dengan usahanya dia, juga dengan support di orang-orang yang mencintainya. Kemudian akan saya prediksi dari kartu satunya ini untuk melihat lebih jauh lagi kondisinya saat ini. Kalau dari kartu kunci ini bisa dikatakan sekarang kondisinya sudah agak membaik, tapi pasti diusahakan. Bagaimanakah dengan kartu satunya ini? Ada simbol petir. Petir. Ketangkep polisi itu merupakan goncangan yang terberat dalam hidupnya. Sangat tidak dipikirkan sebelumnya. Jadi dia melakukan seperti itu, nggak berpikir jauh. Seperti saya bilang tadi, dia kurang pertimbangan dalam melangkah. Kemudian di sini ada simbol blessing, pemberkatan. Dengan kejadian ini dia ada semacam introspeksi diri. Akan lebih hati-hati lagi dalam melakukan sesuatu ke depannya. Ada pemberkatan setelah ditangkap polisi tadi. Mungkin ada nasihat-nasihat yang banyak yang membuat dia agak terbuka pikirannya, sekalipun masih mengalami tekanan. Kemudian kartu yang nomor 3 ini, unfoldment, ungkapkan, ya, ungkapkan. Jadi bisa dikatakan dia melakukan itu karena sebagai ungkapan bentuk kekecewaannya karena PPKM diperpanjang. Jadi mengungkapkan. Kartu yang nomor ini, nomor 4, ada ebb and flow, kejiwaannya yang naik turun.
Seperti saya bilang tadi, angin-anginan dia ini, mudah dipengaruhi, mudah panik kalau ada sebuah masalah. Kartu yang nomor 5 ini ada simbol feelings yang artinya waspada. Jadi artinya seperti ini. Dinar Kandini mengungkapkan apa yang dirasakan karena mungkin dia juga mengalami jobnya sepi dikarenakan PPKM, sedangkan dia harus menanggung tanggung jawab yang begitu banyak, jadinya dia mengalami sebuah tekanan. Nah, tekanan itu bisa diartikan sebagai simbol ini naik turun kejiwaannya. Kemudian itu juga membahayakan dirinya ya, karena kejiwaan yang tidak terkontrol, emosinya yang tidak terkontrol, bagaimanapun itu jadi seperti itu kondisinya kejiwaannya. Kemudian dia juga nggak berpikir panjang akan apa resikonya yang dihadapi ketika dia melakukan itu. Karena ini tadi dia stres, kejiwaannya naik turun, emosinya naik turun, tidak terkontrol, dan akhirnya dia melakukan perbuatan yang tidak terkontrol dan itu membahayakan dirinya, yang pada akhirnya ditangkap polisi. yang digambarkan petir ini kekuatan yang tiba-tiba yang tidak dipikirkan terjadi di dalam hidupnya, dan itu pada akhirnya juga merupakan berkat untuknya agar kedepannya lebih hati-hati sebagai pembelajaran agar sebelum melakukan sesuatu harus dipikir matang-matang. Kalau dibilang stres, dia memang stres, ada tekanan di sini, ada naik turun kejiwaan ya, yang dilambangkan ombak pasang surut. Jadi kondisinya ini kejiwaannya nih kadang bagus kadang enggak karena tekanan-tekanan yang dihadapi selama PPKM ini, karena dia menanggung sebuah tanggung jawab yang berat ya. Tanggung jawab yang harus diselesaikan yang membuat dia tertekan dan melakukan itu. Kemudian ada saran-saran apakah untuknya agar lebih bagus lagi kejiwaannya? Mari kita lihat melalui kartu satunya ini ya guys. Satu, ada simbol kreasi, usaha. Sama dengan kartu ini, aktivitas ya, berusaha. Kemudian di sini ada kartu insting, naluri, mendengarkan suara hati. Kemudian kartu ini ada simbol miracle, keajaiban. Kemudian di sini ada simbol passion, semangat. Kartu yang terakhir ini ada simbol grief, duka cita dalam menghadapi sebuah penderitaan. Jadi disarankan seperti ini. Dinar Kandi harus mempunyai semangat, jangan mudah panik, jangan mudah bingung dalam menghadapi sebuah kondisi yang seperti ini. Cobalah untuk selalu berusaha, kemudian dengarkan suara hati dan nalar sebelum melakukan sesuatu. Tetap berusaha dengan baik, dengarkan suara hati, kemudian semoga ada keajaiban di dalam hidupnya. Nah, kalau kita mau berusaha ya guys, berusaha ke dalam yang benar, kemudian selalu mengedepankan suara hati dan naluri, suara hati dan nalar sebelum kita melakukan sesuatu, dan tetap semangat dalam menjalani hidup ini, keajaiban itu bisa saja menghampiri kita karena apa yang sudah kita lakukan. Nah, di saat duka, di saat penderitaan ini jangan mudah putus asa ya. Karena kedukaan ini mungkin membuat Dinar Kandi menjadi down karena tanggung jawabnya juga besar di sini, makanya dia agak stres dan melakukan hal itu. Dan di sini disarankan harus semangat dalam menghadapi kehidupan yang seperti ini, karena sebenarnya Dinar Kandi nggak sendirian, banyak yang mengalami seperti ini ya. Jadi yang mengalami seperti ini bukan di Indonesia saja, di luar sana juga banyak, karena adanya COVID ini gerak kita dibatasi untuk mengurangi penyebaran COVID-19. Dan itu bukan Dinar Kandi saja yang mengalami, tapi banyak orang. Akan tetapi kalau Dinar Kandi ini orangnya kan pikirannya angin-anginan, kurang teguh pikirannya, sehingga dalam hal kondisi yang sulit ini dia mengalami sebuah kepanikan. Harus begini, nggak tahu harus apa yang dilakukan. Bingung sendiri yang pada akhirnya mengambil jalan singkat dengan demo itu tadi. Kemudian akan saya lihat apakah hal itu akan mempengaruhi karir kedepannya. Waktu dia mengalami kondisi yang seperti ini, demo di pinggir jalan,
Wih, banyak sekali yang komen-komen di media sosial yang tangkap saja, bui saja yang seperti itu ya. Ya namanya orang stres ya guys, bisa melakukan apa saja, untung dia tidak sampai melakukan kondisi yang bisa membahayakan jiwanya. Itu sudah untung itu ya. Ini saya lihat kondisi karir Dinar Candy dalam tahun ini kondisinya seperti apa. Satu, ada kesabaran. Kondisi yang seperti ini memang harus dilalui dengan sabar ya, kesabaran. Kartu yang kedua ini, kebimbangan, masih belum ada arah tujuan. Kartu yang nomor 3 ini, dengarkan suara hati. Jadi guys, untuk Dinar Candy, untuk karirnya di tahun ini masih ada kondisi yang harus sabar ya, harus sabar. Karena memang kondisinya seperti ini, hampir seluruh orang juga mengalaminya ya. Bisnis yang menurun, toko-toko yang banyak yang tutup, kafe-kafe yang tutup dan lain sebagainya dikarenakan kondisi seperti ini. Harus punya kesabaran yang super ekstra. Kemudian ada simbol kebimbangan juga. Tapi di sini Dinar Candy harus mendengarkan suara hati untuk menyikapi hal ini. Jangan goyah lagi seperti kemarin-kemarin itu sampai demo bugil seperti itu. Ya semoga saja dikuatkan, jangan stres lagi ya, karena kondisi karirnya juga masih belum menentu, ada kebimbangan, karirnya belum bisa dipastikan di sini, masih belum menentu dikarenakan efek dari pandemi ini. Tapi di sini disarankan untuk mendengarkan suara hati. Kemudian akan saya prediksi dari kartu ini ya. Ada simbol 1, Ratu bawa tongkat. Kemudian ini efek dari pandemi yang selalu menggantunginya, membuat dia aduh gimana sih Kak mari-mari nih ya. Kemudian dia juga selalu melihat kondisi yang ada sebelum melakukan sesuatu pekerjaan. Kemudian di sini ada simbol Nine of Cups, sebuah keinginan yang begitu besar. Kemudian di sini, tapi keinginan itu ibaratnya roda berputar, yang artinya masih harus diusahakan untuk membaik karena pola dunia, kondisi dunia juga seperti ini. Ini ya. Ini kartu ini bisa diartikan sebenarnya Dinar Candy ini sudah nggak sabar untuk melakukan atau memulai pekerjaannya kembali yang dilambangkan ini. Ada orang bawa tongkat, ini ada hubungannya dengan pekerjaan, yang artinya sudah nggak sabar ingin melakukan pekerjaannya lagi karena tuntutan tanggung jawab yang begitu besar yang harus dipenuhinya. Namun di sini ada simbol ini bulan, yang artinya kondisi seperti ini yang sudah berlarut-larut gak selesai-selesai, yang pada akhirnya membuat Dinar Candy ini harus sabar, bimbang dan dengarkan suara hati, jangan stres lagi. Keinginannya untuk mewujudkan yang diharapkannya begitu menggebu-gebu. Namun menggebu-gebu ini pada akhirnya tidak terkabulkan karena PPKM yang sangat diperpanjang itu tadi. Juga karena efek dari pandemi yang enggak selesai-selesai. Jadi untuk karirnya ini Dinar Candy harus sabar dulu di tahun ini. Dengarkan suara hati sebelum melakukan sesuatu, pertimbangkan baik-baik karena bisa dikatakan Dinar Candy ini tidak sendirian dalam mengalami hal ini. Masih banyak orang yang mengalami hal serupa yang kondisi ekonominya menurun karena efek pandemi ini. Jadi gimana ya, kita harus saling kuat menguatkan dalam hal ini karena ini merupakan pandemi global, pandemi yang dialami seluruh dunia, bukan di Indonesia saja. Jadi bisa dikatakan pemurnian alam, ya, seleksi alam seperti itu. Sampai di sini dulu untuk Dinar Candy. Semoga Dinar kita dan semuanya dikuatkan dalam menghadapi pandemi ini, tidak sampai stres, selalu kuat dan semangat ya. Lain waktu kita sambung lagi dengan prediksi berita viral yang lain.